Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, jadi topik yang betul-betul lagi banyak diperbincangkan beberapa waktu belakangan ini, salah satunya adalah eksekusi daripada vonis seseorang yang telah melakukan penghinaan kepada mantan wakil presiden kita Bapak Yusuf Kalla. Yang kasusnya itu sudah kasus lama ya teman-teman. Kasus ini sudah terjadi di tahun 2019 dan hingga saat ini sudah berlalu hampir 6 tahun, dan hingga saat ini memang kemudian ternyata setelah ada konflik antara Roy Suryo dan kawan-kawan yang kubu seberang baru kemudian terkuak ya, ada kemudian kasus masalah tersebut ya, dimana memang ternyata vonis yang sudah ingkrah oleh keputusan Mahkamah Agung ternyata belum dieksekusi gitu kan. Dan ini yang bikin saya betul-betul sebagai seorang netizen, sebagai seorang warga negara Indonesia betul-betul sangat prihatin. Kenapa memang bahkan kemudian setelah 6 tahun sampai dengan saat ini kemudian belum dieksekusi. Kemarin ketika diumumkan bahasanya memang kemudian sudah saatnya kemudian untuk dieksekusi dari juru bicara daripada kejaksaan ya, kemarin di tanggal 4 ini sampai dengan tanggal 13 juga sepertinya belum dieksekusi dan nggak ada keterangan sama sekali. Saya nggak ngerti apa yang terjadi ya teman-teman. Jadi memang kemudian ada dua fase dari tahun 2019 sampai 2025, fase daripada dari tanggal 4 sampai tanggal 13 saat ini, yang memang kemudian yang lebih bikin saya ngeri lagi, prihatin lagi, yang dicemarkan nama baiknya ini orang nggak sembarangan ya, Bapak Yusuf Kalla. Bapak Yusuf Kalla ini orang yang memang tokoh di negeri kita, tokoh orang yang memang terkenal, orang yang ya memang tokoh lah gitu kan, baik di politik, baik secara ekonomi, ini tokoh besar gitu kan. Ini aja yang kayak gini dia sepertinya nggak dieksekusi ya, orang yang telah menghina dia, vonisnya yang sudah ingkrah. Apalagi kalau yang bermasalah rakyat kecil, masyarakat kecil ini, yang menunjukkan betapa kita seharusnya kalau peduli sama negeri kita sangat prihatin gitu kan. Sedih banget saya terus terang lihat yang kayak gini, dan nggak pernah sampai sekarang kita juga tahu kejelasannya apa. Harusnya kan ada keterangan kenapa kemudian belum dieksekusi dari sekarang, apakah kemudian masih dipanggil atau apa gitu kan. Ini yang memang kemudian saat kita sadar betapa bermasalahnya ya sistem di negeri kita ya sebelum masanya Pak Prabowo. Kita cuma bisa berharap sama Pak Prabowo saat ini ya.